Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube-nya Raw Perfect. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Oke, kita cek bensin dulu. Ya, ternyata tidak ada ya. Kita isi bensin dulu ya teman-teman. Mana duit gak ada lagi. Oke, kita OTW ke ATM dulu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan review beberapa kekurangan dan kelebihan Bitkarbu. Bitkarbu itu boros gak sih? Buat yang punya pertanyaan seperti itu, mungkin video ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau beli motor. Karena beli motor itu gak murah ya cuy, makanya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Takutnya kalau udah beli ya kok gini gitu. Nah, dengan berat hati gue ngomong kepada user-user Bitkarbu bahwa Bitkarbu itu memang boros. Kenapa boros? Gue tuh pernah waktu itu ke rumah temen gue yang ada di Malang, dan jaraknya itu sekitar 200 kilometeran lebih lah, 211 kilometer. Dan kalian tahu gue habis berapa? Waktu itu gue isi full setelah mau berangkat, dan gue isi pertalite dan harganya sekitar 10 ribuan per liter. Dan untuk 1 liternya itu bisa menempuh jarak sekitar 40 kilometeran motor gue ini. Kalau saja kita bandingkan dengan motor-motor yang zaman sekarang, kita ambil contohnya seperti injeksi aja ya guys. Kalau Bitkarbu ini bisa menghabiskan 1 liter dalam 40 kilometernya. Kalau motor-motor injeksi itu seperti Bit zaman sekarang, itu bisa sampai 60 km sampai 70 km per liternya. Ya gitu ya cuy. Kalau dipikir-pikir emang kayak ada setengahnya lah gitu ya. Buat yang bilang gak adil kalau karbu dibandinginnya dengan yang karbu bang. Oke, kalau kita bandingin dengan Mio ya. Oke, kalau dibandingin dengan Mio itu bisa ada di angka 20 atau 30 km lah per liternya gitu. Jadi lebih boros si Mio ya. Tapi beda halnya kalau dibandingin dengan si Vario. Itu lebih irit si Vario Karbu ya. Vario Karbu itu bisa ada di angka 50 km per liternya. Kalau untuk yang injeksi itu bisa sekarang udah tembus di angka 65 km per liternya ya. Jadi konsumsi BBM-nya emang seperti itulah ya. Jadi Bitkarbu ini emang termasuk boros lah ya. Tapi kalau menurut gue pribadi sih nggak terlalu boros ya. Untuk tenaga yang seperti itu, menurut gue pribadi emang fair lah, nggak terlalu boros. Karena emang tenaganya kuat sih Bitkarbu ini. Jadi menurut gue sih biasa aja lah. Tapi balik lagi sih ke kalian-kalian yang mau beli Bitkarbu atau ada rencana mau beli juga. Apakah kalian nerima dengan kekurangannya yang boros seperti ini, sedangkan di tahun ini tahun 2025 udah musimnya motor-motor irit lah ya, yang konsumsi BBM-nya itu hampir nyentuh di angka 60 sampai 65 km per liternya gitu. Saran gue sih kalau kalian memang tidak ada hobi di Bitkarbu dan hanya untuk kebutuhan harian lah, 10 jutaan itu emang udah bisa ya dapat Vario injeksi gitu tahun-tahun berapa gitu. Soalnya kan sama aja, untuk Bitkarbu itu harganya masih lumayan ya, di angka 7 sampai 8 jutaan lah. Tapi kalau budget kalian itu minim, ya udah ambil Bitkarbu aja. Tapi harus menerima dengan konsekuensinya yang boros gitu. Ada juga yang bilang itu mah boros karena tangkinya kecil aja. Sebenarnya kalau tangki sih nggak masalah ya. Kalau memang boros ya boros aja. Kalau irit lah irit aja gitu. Bit injeksi aja yang sekarang masih tembus di angka 60 km cuy. Kalau aku teman-teman suka banget sih pakai Bitkarbu ini untuk touring lah gitu, karena tenaganya memang tidak menye-menye lah, kuat tenaganya.
apalagi untuk bolak-balik Madura Jawa gitu, karena memang hobi aku itu touring teman-teman. Dan balik lagi, kalau memang kerjanya kalian itu dibuat kerja lah untuk harian seperti Gojek gitu, atau mau bolak-balik kerja sales ataupun kurir gitu, gue saranin kalian itu ambil yang injek aja ya. Bit FI itu harganya memang tidak terlalu tinggi teman-teman, kalau memang kalian suka yang irit gitu buat kerja. Tapi kalau aku teman-teman emang hobi banget sih sama Bit Karbu, suka aja sama bodinya dan tenaganya gitu. Ya gak tahu, cuma suka aja gitu. Dari tengah tenaganya aja udah spek touring, namanya juga Beat, bodinya kecil tapi bisa buat baku hantam lah istilahnya gitu. Sedangkan motor-motor zaman sekarang itu ya emang cc-nya udah besar-besar ya teman-teman, ada yang 150 bahkan 160 untuk Matic itu. Dan bodinya itu gue gak terlalu suka karena kembung-kembung gimana gitu, kurang sporty, jati dirinya tuh kayak hilang gitu. Dan kalau kalian mau beli Bit Karbu itu untuk hobi, ya menurut gue layak sih, karena ya bodinya itu kayak sporty dan tenaganya itu juga enteng tarikannya. Dan menurut aku sih nggak terlalu boros ya, masih oke lah untuk touring lintas pulau. Dan kalau kita mau naikin performa mesin gitu, terbilang murah sih ya, tinggal ganti otak-atik, nggak terlalu banyak ya untuk Bit Karbu ini. Kalau motor injeksi sih bukannya susah ya teman-teman, tapi kayak gimana tuh, agak lebih mahal gitu. Contohnya seperti kita mau naikin performa mesin, kita harus remap gitu, atau naikin juken gitu, berapa ya itu kira-kira harganya. Itu bisa habis jutaan loh teman-teman gitu. Nah selain itu teman-teman, kalau aku touring nih naikin tanjakan misalnya, itu juga berpengaruh buat bensin ya, itu bisa menjadi agak lebih boros lah. Tapi gak itu juga, gak cuma itu juga lah, ada juga servisan seperti filter, itu juga pengaruh kalau kotor, filter udara gitu, itu juga bikin boros gitu. Apalagi ban kempes itu juga membuat boros teman-teman. Tak lupa juga perawatan CVT ya, agar bersih gitu. Di zaman sekarang Bit Karbu ini masih banyak yang nyari ya teman-teman, gue gak tahu kenapa, tapi ya harganya itu masih tinggi ya daripada motor-motor pada zamannya. Aku pernah bilang Bit Karbu itu irit teman-teman, waktu kemarin aku ke Bromo ya. Gak tahu kenapa, mungkin karena aku pinjem punya teman KLX, itu habisnya cuma 15 km per liter ya, termasuk boros banget gitu. Dan kenapa Bit Karbu ini boros pada peluncuran pertamanya itu mungkin karena mau nyaingin Yamaha Mio ya, yang terbilang praktis lah ya. Seperti itu, mungkin lebih mementingkan praktis gitu daripada efisiensi bahan bakar gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Salam touring, salam adventure.